Saudara, sejumlah nama tampaknya semakin menguat untuk menjadi calon pendamping Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto yang siap beradu di Pilpres 2024 mendatang. Mulai dari AHY, Muhaimin Iskandar, nama lain Sandiaga Uno, sampai ke Erick Thohir. Nah, seberapa kuat kemudian sokongan partai politik pengusung nama-nama ini hingga benar-benar akan menjadi bakal calon wakil presiden untuk pemilu 2024? Kita akan bahas tarik-menarik dan dukungan, serta lobi-lobi politik bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Ketua Majelis Pertimbangan P3, Muhammad Romahur Muzi atau Mas Romi. Kemudian ini yang paling banyak nih jabatannya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Wasekjen Gerindra sekaligus jubir, Mas Wihadi Wianto. Selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, Kepala Bakomsra dari Partai Demokrat juga sebagai koordinator jubir, Mas Herzaki Mahendra Putra atau Mas Zaki. Mas Zaki, Mas Wiyadi, Mas Romi, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat Pagi, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin dakdikduk sekarang memang bakal calon wakil presidennya nih, saling intip terus. Saya ke Mas Romi dulu, ke P3. Sampai detik ini, seberapa yakin P3 bahwa Sandi Uno itu akan dipilih oleh Ganjar Pranowo? Kesebut terus sama Ibu Puan atau Mbak Puan, Mas Romi. Ya, begini Mas Bayu dan pemirsa Kompas TV dimanapun. Mas Sandi ini adalah sosok yang memang secara kualifikasi sudah memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden ya. Karena memang beliau ini sudah pernah juga berlaga di tahun 2019 yang lalu, artinya bukan kaleng-kaleng kalau istilah anak sekarang. Ya. Karena memang sudah terbukti track record-nya dan beliau juga seorang yang bisa melengkapkan kebutuhan Pak Ganjar karena beliau secara teritori juga berasal dari luar Jawa, track record-nya juga bersih, pengalamannya ada, apalagi sekarang menjadi salah satu menteri di kabinet, sehingga memang menjadi pasangan yang pas dengan Mas Ganjar ini. Apalagi chemistry-nya itu sudah semakin menyatu karena mungkin salah satu nama yang muncul dan paling banyak berduet dalam beberapa acara dengan Mas Ganjar dalam beberapa pekan terakhir. Iya, paling sering Masuk ketemu nih. di Tanah Suci juga bareng begitu. Kemudian di Indonesia kemarin terakhir hari Minggu juga berkegiatan dengan Pak Ganjar di Bogor. Jadi memang kalau ditanya optimisme ya P3 sangat optimis kalau calon yang kita sodorkan di Rapimnas tanggal 17-18 Juni yang lalu, yaitu Pak Sandiaga Uno, insya Allah adalah calon yang tepat. Apalagi ketika kita berbicara hari ini pilihan langsung, elektabilitas Pak Sandi itu termasuk top 3 di antara nama-nama cawapres yang muncul. Nah mungkin yang dua lainnya itu pun juga bukan nama yang memang secara chemistry selama ini merupakan calon yang diduetkan dengan Pak Ganjar, itu mungkin dengan pasangan yang lain. Jadi memang secara keseluruhan tinjauan terhadap Pak Sandi ini kami yakini memang sangat cocok untuk dipasangkan dengan Mas Ganjar. Itulah kenapa P3 tetap menyodorkan nama Pak Sandi dalam berbagai kesempatan dan alhamdulillah ini juga merupakan bahagian dari ikhtiar kami untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Oke, ya. Mas Zaki, kalau saya sempat berpikir, juga teman-teman kita itu berpikir, wah ini nunggu Pak Anies pulang dari Tanah Suci akan segera diumumkan begitu, dan akan menjadi koalisi pertama yang mengumumkan calon wakil presiden. Tapi belum juga. Dan ini nggak apa-apa bagi Demokrat, atau Demokrat tetap berharap bisa segera. Dan tentu saja mudah-mudahan yang diumumkan Mas AHY, Mas Zaki. Ya, Masih Mas yakin Bayu, nih bahwa Mas AHY juga akan menjadi pilihan? Ya, makasih Mas Bayu. Pertama yang ingin kami sampaikan, bagaimanapun apa yang kami sampaikan di bulan Juni lalu lebih kepada sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan juga harapan dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Mereka ingin agar segera ada pilihan cawapres itu bisa diumumkan, lalu tim pemenangan segera dibentuk, sehingga konsolidasi ke akar rumput itu bisa segera dilakukan gitu. Nah, itu sudah kami sampaikan ke Mas Anies juga, dan juga kami sampaikan bagaimana pendalaman dan perhitungan yang kami lakukan, bagaimana agar Mas Anies itu elektabilitasnya bisa cross melewati
calon-calon lain. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana bisa konsolidasi, karena ini bisa menimbulkan efek ini, psikologis ya, efek psikologis, efek kepastian, lalu juga, penguatan di internal gitu dalam Oke. konteks, koalisi. Karena kalau masih satu kan satu nih gitu, tapi kalau udah capres-cawapres kita jelas, tim pemenangannya jelas, ini udah tidak ada lagi nih yang ditunggu, apalagi nih yang ditunggu, kan begitu. Ya. Kira-kira yang ada hanya tinggal ngegas aja. Hmm. Nah, itu sudah disampaikan semua, Mas Anies juga sudah mengamini, sudah diskusi panjang juga berulang kali dengan Mas Ahaye, bahkan juga ada sempat ketemu dengan Pak SBY ya. Ya. Dan kita sampai dengan saat ini komunikasi terus kita jalin, ini cawapresnya sudah ada sebenarnya yang kami tahu ya, informasi yang kami dapat dari Mas Anies itu sudah ada di kantongnya Mas Anies, tinggal waktunya saja. Nah, waktu ini yang kami lagi, menghitung nih gitu, lagi Oh, kami dalami apakah saat yang tepat adalah di minggu-minggu ini, ataukah misalnya katakanlah di Agustus. Nah, ini kita masih cermati terus. Karena kalau dari Demokrat kan menghitung, 6 bulan ini minimal gitu. Beda Oke. misalnya kalau Mas, Romi misalnya ya, menyampaikan Bang Sandi itu kan, sudah pernah jadi cawapres, sudah tinggi sekali popularitasnya, sehingga mungkin tidak perlu waktu lama nih gitu, dalam konteks Mas Ganjar mengumumkan di November pun 3 bulan waktu yang cukup nih untuk mensosialisasikan seperti apa pasangannya, Mas Ganjar gitu. Lalu Oke. kedua, kelebihannya adalah programnya nih dalam konteks kalau bicara mengenai bagian dari pemerintahan saat ini, ya tinggal sederhana menyampaikan, "Loh itu loh program pemerintah saat inilah yang akan kita lanjutkan," kan begitu. Tapi kalau misalnya perbedaannya dengan perubahan, dengan kami, ya tentu masyarakat kan banyak yang bertanya, "Seperti apa Oke. ini perubahannya? Lalu sosok wakilnya ini pas atau tidak nih? Ya. Atau ini perubahannya jangan-jangan kentang nih? Tanggung aja nih gitu perubahannya nih kan, satu di Oke. sini kakinya, satu kaki di sana." Nah inilah yang kami, misalnya yang menjadi pemikiran-pemikiran yang kami sampaikan pertimbangan ini kepada, Mas Anies. Kalau bicara mengenai optimisme begini, Hmm. kalau bicara Mas Ahaye ya kita pelajari kriteria, 5 kriteria itu dan ditambah kriteria terbaru nih, yang sangat menarik itu adalah kriteria nol, versinya Mas Anies itu, bebas dari masalah dan berani. Kalau kita Oke. bicara bebas dari masalah ya Mas Ahaye kan sama sekali tidak punya masalah ya, apa nih, kasus apa yang mau dikenakan pada Mas Ahaye, kan tidak ada, itu satu. Ya. Yang kedua masalah keberanian, sejak memimpin Partai Demokrat 2020 jelas dan tegas, beliau punya keberanian yang lebih di atas rata-rata bagaimana menyampaikan kritik, mau didesak, mau diapapun sama yang lain, ya pilihannya kita terus maju ke depan, memperjuangkan perubahan. Dan pemerintah ini kan kita apresiasi kalau ada hal yang baik, tapi pada saat ada yang kurang pas, ya Ya. kita kritik gitu. Ya. Bahkan berhadapan dengan Muldoko aja kita hadapi ini gitu ya. Meskipun sampai ini kita juga masih, ada apa ini kok masih dibiarkan melenggang kangkung ini. Pak Muldoko ini kan kayaknya nggak Oke. punya etika, nggak punya kepantasan, tapi masih terus jalan, apa ini maksudnya. Ya. Nah itu yang bisa kami sampaikan, secara Terbayang. kapasitas, kapabilitas, Mas Ahaye menurut kami punya kompetensi yang jauh ya, Ya. di lebih dari standar yang diharapkan, kriteria juga masuk, konsolidasi juga kuat, bicara mengenai partai saat ini Demokrat berbeda nih. Ya. Sebelum Mas Ahaye memimpin dan setelah Mas Ahaye memimpin kita bisa rasakan betul baik di dalam maupun di luar gitu bagaimana soliditasnya, terasa. Oke. Dan yakin, melihat segmen tadi, bicara kan Jawa Timur, Jawa Tengah, ya Mas Ahaye ini kan putra Jawa Timur gitu. Demokrat juga kuat ini di Jawa Timur ya, kita bicara Mataraman, kita bicara Tapakuda dan sejenisnya. Adalah ini kader-kader Demokrat, pendukung-pendukung Demokrat, meskipun, basisnya bukan basis, agama ya di kami, Ya. kami nasionalis religius, tapi bolehlah bersaing dengan teman-teman, PKB, PDIP ya, juga dengan teman-teman P3 maupun dengan teman-teman Gerindra. Itu dari kami, Mas. Oke, iya Mas Zaky, terbayang bagaimana kemudian Demokrat punya alasan khusus agar ini bisa segera kita mengerti. Terakhir memang saya ingin tanya ke Mas Wiyadi untuk Gerindra. Gerindra sendiri ini masih tetap Pak Prabowo nih. Kapan deklarasinya Pak Prabowo? Koreksi saya juga Mas Wihadi, kalau Pak Prabowo tampaknya jaga-jaga juga atau gimana, kok nggak deklarasi sih sebagai calon presiden? Dan kalau deklarasi itu pasti sama Gus Imin ya, Mas Wiyadi? Sebenarnya kalau kita bicara masalah deklarasi calon presiden, sebenarnya secara langsung kita sudah lakukan pada saat kita rakernas, bahwa ya waktu saat itu juga ada PKB juga hadir, ya kan? Dan kita mengatakan bahwa di situ Pak Prabowo sebagai calon presiden itu sudah jelas, dan PKB sendiri juga sudah tahu bahwa calon presiden daripada koalisi Gerindra dan PKB itu adalah Pak Prabowo.
Jadi Jadi tertutup kemungkinan Pak Prabowo bakal jadi bakal cawapres dari capres yang lain. Ini udah tertutup ya? Sudah tidak. Itu kan sesuai dengan amanat Rakernas dan kemudian dengan ini semuanya sudah Munas juga sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan itu juga dengan PKB sudah clear Pak Prabowo sebagai calon presiden. Oke. Nah, wakilnya udah pasti sama Gus Imin? Ya, sampai saat ini karena Gerindra dengan PKB itu sudah berkoalisi, maka calon wakil presiden itu ada pada Caimin sebagai ketua partai daripada PKB. Jadi saya kira bagi kami calon wakil presiden pun juga sebenarnya sudah terbayang bahwa di sini karena memang koalisi kita adalah dengan koalisi PKB ini sudah 11 bulan. Sudah 12 bulan, sudah berjalan dengan cukup baik dan saya kira segala komunikasi itu sudah sudah terjalin dengan baik dan kita sudah saling terbuka dan semuanya. Jadi apapun yang dilakukan oleh PKB dan dilakukan oleh Gerindra itu selalu dikomunikasikan dan saya kira dalam 11 bulan ini boleh dikatakan semuanya saling mengerti mengenai masalah posisi saat ini dan kondisi saat ini sehingga tetap bahwa calon wakil presiden kan dari koalisi kami tetap terbesar adalah Caimin yang menjadi calonnya. Oke, sedikit lagi Mas Suyadi berkaitan dengan Gerindra dan PKB yang sejak awal memang sudah berkoalisi. Kemarin waktu Harla PKB sempat disebut yakin benar tuh Mbak Puan bahwa ini Caimin juga disebut begitu untuk bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo dari PD Perjuangan. Mengkhawatirkan bagi Gerindra? Bagi kami itu suatu hal yang biasa karena kan kalau kita lihat dari dari 10 nama menjadi 5 nama itu kan bagaimana menjaring putra-putra terbaik yang mungkin diberikan kepada pihak Ganjar yang menjadi cawapresnya, tetapi kan bahwa Caimin sendiri mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan kami dengan Gerindra dengan PKB itu juga menjadi suatu hal yang sudah secara perjanjian juga sudah ada. Saya kira semuanya tahu posisi dan kondisi, makanya saya katakan tahu posisi dan kondisi itu seperti itu. Jadi saya kira kalau PDIP mencalonkan itu berarti kan memang pilihan daripada Gerindra kan berarti tidak salah karena PDIP PDI Perjuangan aja dengan Ganjar aja juga mencalonkan Caimin sebagai calon wakil presidennya. Berarti kan calon wakil presiden yang ada di koalisi yang ada sekarang di Gerindra ini kan cukup qualified gitu. Ya, kalau memudahkan kita semua terutama pemirsa Sapa Indonesia Kompas TV ya Mas Wiyadi, Jokowi efek nih. Disorong terus tampaknya nih sama Pak Jokowi, Prabowo, Erick Thohir begitu. Terutama kemarin kita berkunjung ke PT Pindad di Kabupaten Malang. Saya kira itu kalau ini nggak akan kemudian membuat misalnya pilihan-pilihan ini untuk Gerindra dan Pak Prabowo jadi ada terbuka juga ke arah sana. Dan bagaimana dengan PKB? Saya kira apa yang menjadi peristiwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Erick dan Pak Prabowo itu adalah pertemuan di mana Presiden dengan menteri-menterinya. Dan kita jelas bahwa Pak Prabowo kemarin ke Malang pun juga dengan Pak Erick, dengan Pak Presiden Jokowi pun adalah jelas bahwa ini adalah kunjungan ke PT Pindad. Dan kita tahu bahwa sekarang ini konsentrasi Pak Prabowo kan di dalam Kementerian Pertahanan jelas bahwa untuk industri pertahanan yang di mana industri pertahanan itu adalah industri pertahanan yang memberikan satu kekuatan kepada alat pertahanan kita. Jadi di sini kan jangan impor terus lah begitu. Jadi makanya industrinya kan ada di BUMN di bawahnya Pak Erick Thohir. Jadi saya kira Presiden dengan 2 pembantunya ke Malang ini kan dalam rangkaian memang memperkuat daripada sistem pertahanan kita dengan industri pertahanan kita. Jadi satu hal yang feel-nya Mas Wihadi kalau Gerindra itu feeling aja lah ya Mas. Anda ada di belakang layarnya juga. Pak Prabowo ini akan lebih ke yakin sama Gus Imin sudah gitu atau masih bisa menerima yang lain seperti Erick Thohir? Saya kira semua permasalahan itu kan sudah jelas bahwa kami ini
sudah melakukan perjanjian dengan PKB dan sudah berkoalisi dengan PKB. Ya. Jadi calon wakil presiden itu ada, kalau calon presidennya sudah ada di Pak Prabowo, maka hak calon wakil presiden adalah di Caimin. Oh. Ya kan, begitu kan? Ya. Nah, jadi semuanya ini, ya kan, penentuan itu semuanya adalah bagaimana ditentukan bersama-sama antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, kalau sekarang sudah jelas bahwa Pak Prabowo-nya presiden, maka bagaimanapun juga calon wakil presiden itu adalah ada di hak yang golden ticketnya ada di Caimin, ya. Kan begitu. Kecuali jadi, keduanya, ini kalau di kami hubungannya udah clear sebenarnya. Iya. Kecuali keduanya memang punya kesepakatan yang lain dan sama-sama clear mengenai pilihan nanti untuk siapa bakal calon wakil presidennya. Paling kompak tampaknya koalisi ini ya. Begitu ya, Mas Wiyadi? jadi makanya saya katakan ini kan tergantung dari situasi dan kondisi. Oke. Gitu kan. Karena masih lama juga kita Oktober gitu kan. Iya. Oke, kan? saya ke Mas Romi sedikit. Pengen tahu, kemarin ada survei dari beberapa lembaga survei, Erick Thohir menanjak nih sebagai bakal calon wakil presiden dalam beberapa survei, mengalahkan Ridwan Kamil dan Sandi Uno. Berarti ini kan juga membuat pilihan Ganjar Pranowo juga harus melirik hasil survei ini. Karena pun bagaimana dengan segala lebih dan kurangnya, survei juga adalah realisasinya nanti selama ini udah cukup terbukti memang pilihan masyarakat di sekitar itu. Nggak khawatir Mas Romi bahwa ini juga akan menjadi pesaing kuat dari 5 nama, ada nih nama ini, ada Erick Thohir dan juga ada Sandi Uno. Bahwa ini akan membuat pilihan Ganjar Pranowo juga belum yakin betul nanti terhadap Sandi Uno yang diajukan P3. Mas Rom? Jadi begini Mas Bayu, sebenarnya kami ini P3 ya, Pak PLT Ketum, Pak Mardiono, saya itu sudah sejak bulan November tahun lalu bicara dari hati ke hati dengan Mas Ganjar. Dan pada waktu itu Mas Ganjar jauh sekali dari waktu beliau sudah ditetapkan sebagai calon presiden. Kita pada waktu itu dalam konteks komunikasi untuk memang mencari kecocokan karena kebetulan Mas Ganjar itu bagian dari keluarga besar P3 juga. Beliau itu ketua P3 selama hampir 20 tahun barangkali di Purbalingga. Jadi memang kita sudah secara emosional dekat, kawan juga dengan saya satu daerah pemilihan. Nah, pada waktu itu 3 konsep yang beliau sampaikan. Yang ini malah beliau sebutkan ini konsepnya Litbang Kompas nih untuk kepemimpinan nasional ke depan. Apa itu Mas? Satu, kontinuasi, artinya apa yang sudah bagus dari Pak Jokowi dilanjutkan. Yang kedua, komplementasi, apa yang kurang ditambahkan. Dan yang ketiga, rekonsiliasi. Ini kata kunci. Karena rekonsiliasi ini untuk menghilangkan narasi yang selalu membelah Republik ini antara cebong versus kader. Ini yang disampaikan oleh beliau dan ini harus termanifestasi ke dalam pasangan capres dan cawapres ini Gus. Waktu itu beliau menyampaikan seperti itu. Maksudnya gimana Mas? Kalau kemudian partai nanti artinya partai beliau ya PDIP menetapkan saya sebagai capres, mestinya cawapres itu dari orang yang dalam tanda petik merek kadronnya itu ada. Nah, Sandi Uno waktu itu mendampingi Pak Prabowo kan? Betul. Dan saya katakan pada waktu itu berarti Pak Prabowo dong. Nah ini masalahnya dari beberapa survei Pak Prabowo itu kadar kekadrunannya sudah berkurang begitu kan. Sejak awal sudah bergabung. Tidak ada Pak. Sudah tidak ada karena sudah bergabung dengan Pak Jokowi sejak awal. Kalau Pak Sandi kan belakangan jadi masih ada begitu. Nah harapannya memang kalau dua pasangan ini bersatu itu juga akan secara teritorial tadi Jawa luar Jawa terpenuhi dan juga sudah setelah 24 kita tidak lagi mengenal terma kadrun, tidak lagi mengenal terma cebong karena terlalu banyak persoalan yang harus diatasi dibanding sekedar bangsa ini. Nah, jadi pembicaraan tentang Sandi ini sudah sangat jauh dan sudah sangat lama dan konsisten yang disampaikan Pak Ganjar tentang hal ini. Dan itulah kenapa kemudian P3 akhirnya menetapkan Pak Sandi juga. Jadi bukan tiba-tiba sebenarnya. Hanya tentu pada akhirnya kita berbicara tentang para ketua umum yang nantinya akan memutuskan karena kami juga memiliki ketua-ketua umum yang lain di dalam koalisi ini yang akan duduk bersama memutuskan. Sebagai praktek dalam tahun 2019 pun sebagai pelaku sejarah pada saat itu saya menjalankan para ketua umum itu pada akhirnya akan duduk bersama di satu saat di satu ruang
untuk kemudian menyampaikan, oke, siapa yang Anda ajukan masing-masing, kemudian kalau sama ya ditetapkan, kalau berbeda tentu masing-masing memiliki alasan dan kita musyawarahkan. Oke, menarik Mas Romi. Insight Anda bahwa ini sudah terjadi pembicaraan antara Mas Ganjar dengan Mas Sandi Uno. Kita lihat nanti seberapa kemungkinan ini kemudian makin terwujud, karena kan masih bisa saja terus berubah. Kita berbincang sebetulnya ini lebih kepada kapan akan diumumkannya, begitu ya Mas Zaky ya? Dan menurut tebakan saya sih Koalisi Perubahan akan lebih dulu nih. Dan memang yang paling ditunggu sama kubu lain yang kita bisa sebut kubu yang sudah mendukung pemerintah adalah Koalisi Perubahan. Yang paling ditunggu siapa ini bakal calon wakil presidennya. Dan ini akan segera atau bahkan Partai Demokrat pun belum tahu ini kapan akan diumumkan, Mas Zaky. Ya, kalau dari kami ini sudah jelas ya, sudah tuntas sebenarnya kalau bicara mengenai cawapres Koalisi Perubahan. Ya. Mandatnya sudah diberikan kepada Mas Anies Baswedan dan tim 8 juga sudah dalam konteks membahas mendalam dan sudah ada opsi nama yang saat ini sudah di Mas Anies Baswedan. Jadi Mas Anies lah yang akan nanti tepatnya mengumumkan. Masalah waktu aja ini. Masalah waktu kan ini masih didiskusikan, ada yang menyampaikan di ujung saja, ada yang menyampaikan bahwa seperti kami misalnya 6 bulan itu adalah lebih cepat, lebih baik bagi Demokrat. Iya, karena perhitungan kami kan tadi sama, kalau ini kan mohon maaf, kalau Mas Anies ini surveinya 40%, 50%, ya November pun oke kami gitu. Ini kan versi kami nih gitu. Tapi sayangnya kan kondisi saat ini ya, terlepas tadi yang disampaikan Mas Bayu juga, apapun kurang lebihnya survei itu ya tetap ini kan sebagai salah satu masukan juga bagi kita ya, indikator juga kita lihat. Ya ini perlu jadi pertimbangan, situasinya Mas Anies saat ini meskipun 3 besar masih agak tertinggal nih gitu. Bagaimana bisa cross ya, konsolidasi di dalam ini harus makin diperkuat. Karena itulah Mas Ahaye sejak beberapa bulan lalu sudah minta menekankan kepada kader, ayo kita bagaimana konsolidasi bisa dilakukan sampai ke tingkat RT RW. Karena apa? Nanti biar tinggal disinergikan kalau udah jadi. Tapi kalau misalnya masalah nama tuntas ya, sudah tuntas, menurut kami silakan, masalah waktu Mas Anies nanti yang akan menyampaikan. Ya kemarin kan Mas Ahaye, Mas Anies juga bersama ya, ini sebelumnya juga jemput haji, kan banyak pihak menyampaikan bahwa ini sebagai suatu bentuk pertanda ya. Kalau bagi kami ya berdua ini kan memang sahabat ya, dan juga cocok ya, diskusinya jalan terus di depan maupun di belakang publik ya, chemistry-nya juga kuat. Jadi kalau misalnya katakanlah nanti ternyata memang Mas Ahaye yang akan dideklarasikan oleh Mas Anies sebagai cawapresnya, bagi kami hal yang sangat pilihan yang sangat rasional gitu. Bahkan ini yang menariknya kalau tadi Mas Romi ngasih insight mengenai Mas Ganjar dan Mas Adi, yang kami kalau masih ingat 2021 pada saat Covid itu entah bagaimana banyak masukan dan kemudian di publik sempat mengemuka 3 bulan lebih itu isunya mengenai pasangan Anies dan Ahaye. Padahal kami saat itu jelas 2021 itu selain masalah Covid ya, yang kedua nggak pernah bahas capres selain Mas Ahaye. Tapi 2021 itu sudah banyak masyarakat di media juga, saya masih ingat berapa kali diundang talkshow itu perbincangan mengenai capres-cawapres Anies Ahaye. Nah ya mungkin itu doa yang mungkin saja terwujud nanti, tapi kita serahkan kepada Mas Anies, karena Mas Anies lah yang sudah kita berikan mandat untuk memutuskan dan mengumumkan. Nah, Mas Zaky, berhubung ada 2 orang majelis pertimbangan di sini ya, dari P3 dan juga dari Gerindra. Pagi ini saya angkat jadi majelis pertimbangan Pilpres 2024 lah ya. Mas Romi, boleh nggak kita menebak bahwa Anies Baswedan bakal sama Ahaye ini, begitu? Mas Rom? Ya, itu tentu terserah kepada Koalisi Perubahan ya. Cuman kalau boleh saya berpendapat sebenarnya itu sudah putus secara politik. Karena kenapa? Koalisi Perubahan ini kan tanpa Demokrat tidak akan menjadi koalisi. Jadi istilahnya itu nanti yang akan menandatangani di KPU itu kan 3 ketua umum itu, Pak Surya Paloh, Ketua Umum PKS, dan juga Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Demokrat.
sepakat. Ya kalau nggak dicalonkan jadi wakil presiden tinggal nggak datang tanda tangan nggak jadi koalisi itu. Jadi sebenarnya daya tawarnya itu sangat mutlak kalau saya bilang. Ya. Mau yang 2 ketua umum lain bilang nggak suka, ya sudah, kalau nggak suka ya sudah, saya mohon maaf. Ada juga yang sudah menominasikan saya, mungkin saya bergabung dengan yang lain, selesai itu. Jadi sebenarnya secara politik sudah selesai koalisi perubahan. Tinggal waktu saja mengumumkan ya. Mas Tapi ini Zaky senyum-senyum terus, komen sedikit dari Mas Romi. ditanya oleh Mas Bayu ini, sebenarnya tidak etis saya mengomentari itu, tetapi secara politik sebenarnya sudah selesai itu. Oh begitu, sebagai sebuah pendapat, nggak apa-apa kan Mas Romi? Mas Zaky, komentar sedikit. Doa yang baik dari Gus Romi, apalagi Yang baru pulang dari Tanah Suci ya. belum 40 hari ya, insya Allah barokah dan Amin, semoga aja kabul amin. ya, wujud insya Allah. Amin, salam untuk Mas Ahy. Oke. Terima kasih Mas Romi. Ya, oke. Nah, Majelis Pertimbangan Pilpres 2024 yang lain. Nah, ini ada Mas Wihadi nih. Kalau Mas Wihadi melihat petanya ke Mas Ganjar, ini P3 atau enggak? Apa juga sudah hakul yakin bakal dengan P3 yang sejak awal memang sudah maju untuk bersama dengan PD Perjuangan? Mas Wihadi? Ya, saya melihatnya sih kalau PDI Perjuangan dengan P3 ini kan sudah demikian cepatnya pada saat diumumkan dan P3 sudah berkoalisi, saya kira ya aku yakin, apalagi itu ada Mas Romi. Tapi saya melihat di situ dengan beberapa macam alasan yang memang insight-nya tadi itu juga penting ya. Seorang bakal calon presiden memilih siapa yang akan bekerja sama kan itu penting, dan itu tampaknya terjadi antara Mas Ganjar dengan Mas Sandi. Benar nggak saya, Mas Wihadi? Gitu ya. Jadi saya melihat dari situ ada Mas Romi, saya kira wah udahlah itu barang jadi lah kalau saya lihat. Jadi semua udah jadi pagi hari ini nih ya kalau kita mendengarkan cerita-ceritanya ya. Walaupun ya versi Kompas TV udah jadilah ini pokoknya. Versi Kompas TV. Oke. Doa pemirsa Kompas TV. Iya. Nah, Mas Zaky, kalau saya minta Anda juga mengamati kalau begitu intip-intipnya nih Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo bakal jadi calon wakil presiden, dia akan memilih yang mana begitu. Tentu diserahkan kepada Gus Imin, Muhaimin Iskandar. Tetapi apa yang akan menjadi pertimbangan? Kalau boleh sebutlah menebak sebagai intipan, koalisi perubahan mengintip kubu Gerindra dengan PKB, siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo? Mas Zaky. Nah, ya kalau sebenarnya kita biasa tidak mengomentari koalisi lain ya. Kalau di Demokrat itu apalagi partai lain, tapi nggak apa-apa, ini kita coba aja meminjam izin Gus Romi ya, kita meminjam logikanya Gus Romi gitu. Jadi kalau meminjam logikanya Gus Romi ya Pak Prabowo tidak bisa belayar tanpa PKB atau Caimin gitu. Dan kita lihat Caimin juga masuk dalam radar survei ya, bahkan terakhir dengan Mbak Puan juga masuk nih dalam cawapresnya Mas Ganjar. Jadi kalau saya lihat sih begitu kira-kira. Tapi memang kalau melihat bolak-balik, lihat Pak Jokowi bersama Pak Prabowo dan Pak Erik jadi agak bingung juga nih gitu. Yang mana nih gitu ya kan. Tapi ya bagaimanapun kita harapkan yang terbaik lah semua, karena bagaimanapun 3 koalisi ini kan pasti ingin yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Harapan kita siapapun nanti yang akan bisa maju sebagai pasangan calon, ya kita dukung sama-sama agar pemilu ini bisa berjalan demokratis gitu ya, jujur adil tanpa intervensi tanpa tekanan. Itu aja, karena ini udah terbaik ya, kita punya banyak calon-calon yang luar biasa. Ada yang bisa masuk slot capres dan cawapres, ada yang mungkin nanti menjadi Menko atau Menteri. Tapi Indonesia ini sedang kelebihan sumber daya yang unggul menurut kami di tingkat nasional. Jadi nggak perlu khawatir lah terkait dengan masa depan Indonesia 2024-2029. Siapapun capres-cawapresnya, janganlah khawatir nanti ujung-ujung pembangunan akan mandek atau tidak gitu. Kalau dari kami, Koalisi Perubahan, kami menjamin ya Mas Anies akan memimpin ini, akan melakukan akselerasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Seperti halnya Pak Jokowi juga sudah melakukan kemajuan ketika dibandingkan era Pak SBY. Begitu juga ketika Pak SBY melakukan kemajuan dibandingkan era Bu Mega. Jadi pasti itu akan kita lakukan. Ya perubahan itu kan untuk perbaikan, bukan untuk kemandekan atau kemunduran. Jadi ya Mas Romi tenang aja, kalau kami yang memimpin, P3 tenang ya, aman ya, kan? Mas Wihadi juga Gerindra, kalau kami memimpin tenang juga. Pokoknya kita bangun sama-sama, kita kolaborasi.
Ya, ada yang di dalam, ada yang di luar, tetap itu kan istilah satu keniscayaan itu perubahan. Oke. Ini pesan dari kami terakhir, Ya. Mas Bayu ya. Ya, oke. Nah, jadi sebetulnya sudah mulai mengerucut nih di kubu PDI Perjuangan, tampaknya bisa jadi P3 begitu menjadi pertimbangan. Kita mendapatkan insight dari Mas Romi, Mas Ganjar tuh udah pernah hati ke hati sama Mas Sandi. Mungkin ini bukan ya dengan kan? Mas Sandi, dengan Pak PLT Ketum, dengan saya pada waktu itu. Oh, pada waktu itu, dan disebutlah nama itu sebagai bagian ya dengan nama Sandiaga Uno. Oke, mungkin ini akan menjadi pertimbangan khusus. Jadi udah mengerucut ke sana. Pertimbangan lain kita serahkanlah kepada PDI Perjuangan. Di Gerindra juga begitu. Kalau boleh menyebut, tinggal ada 2 nama dari sekian banyak bakal calon wakil presiden ya. Menurut saya, seperti saya setuju Mas Zaky, kalau nggak Caimin ya tinggal Erick Thohir begitu, yang terus tampaknya terus didorong oleh Pak Presiden begitu. Nah, di Demokrat udah aku yakin Gus Romi tadi, dan jadi doa ini gitu kan. Nah, tinggal apa yang membuat kapan ini akan kemudian menjadi pertimbangan, kalau boleh saya ingin tahu, terutama kepada Gus Romi ya di P3. Juga begitukah ini bisa segera lebih cepat lebih baik diumumkannya bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden? Mas Romi dulu. Saya jawab tidak ya, karena memang kita tidak akan umumkan dalam waktu dekat, dan itu juga sudah menjadi kesepahaman antara Pak Mardiono dengan Bu Mega, sebagaimana disampaikan kepada kami tentunya, karena yang berkomunikasi. Alasannya, Mas Romi? Mardiono. Karena memang kita juga melihat bahwa masih ada satu koalisinya, terutama dari Pak Wihadi itu, yang belum diumumkan secara resmi untuk berangkat sebagai capres. Jadi kenapa kita harus mengumumkan cawapres, sedangkan capres yang lain saja belum diumumkan secara resmi oleh koalisinya. Kalau koalisi perubahan mengumumkan lebih dulu, ini akan mempengaruhi? Tidak, karena memang koalisi perubahan lebih awal mendeklarasikan capresnya. Kan udah tahun lalu. Kami kan baru-baru saja setelah Lebaran Idul Fitri begitu. Jadi tidak kemudian kita mengumumkan. Yang kedua juga kita menunggu Mas Ganjar ini kan nanti bulan September akan berhenti sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sehingga memang lebih leluasa, dan kita juga melihat insya Allah kan akan ada performa lebih dari Mas Ganjar, karena hari ini kan beliau berkeliling itu untuk sosialisasi hanya di hari Sabtu Minggu saja, untuk tidak di hari kerja. Nah, kalau nanti kemudian ternyata Mas Ganjar bekerja lebih maksimal di bulan September, kemudian surveinya juga memiliki angka yang lebih bagus lagi, tentu akan juga berimplikasi kepada pilihan-pilihan cawapresnya, tentunya begitu. Apa yang Gus Romi anggap mengintip koalisinya Gerindra dengan PKB ini menjadi penting? Begini, secara teori tracking survei itu sejak tahun 2004 kita memiliki tradisi survei. Seseorang itu naik elektabilitasnya itu 2% itu maksimum setiap bulan. Sehingga memang kita memiliki angka threshold tentu 51% ya untuk menang. Kalau kemudian misalnya Mas Ganjar setelah turun September kemudian angkanya naik cukup signifikan, tentu figur calon wakil presiden ini kan urusan elektabilitas tidak lagi menjadi terlalu penting. Ini secara ilmu ya, secara ilmu. Kira-kira seperti itu, sehingga memang pilihan-pilihan calon wakil presiden menjadi lebih luas. Mungkin berbicara tentang pilihan ideologis, berbicara tentang pilihan-pilihan non elektabilitas lainnya begitu, untuk melengkapkan beliau gitu. Tetapi sekali lagi dinamika politik kan masih akan terus berjalan. Jadi ini sebenarnya bukan soal mengintip calon presidennya koalisi perubahan atau koalisi Gerindra PKB, tetapi kita lebih pada situasi politik secara umum terkait dengan calon kami sendiri begitu. Bagian akhir, rasanya saya masih pengen banyak mengulik yang lain, tapi waktu terbatas dan mungkin nanti kita akan bicara di tempat yang lain. Tapi bagian akhir saya berjanji untuk sedikit saja kepada penonton, kepada generasi muda. Saya nggak akan terlalu, saya yakin pemirsa sama dengan saya. AHY cukup dikenal di publik, di anak-anak muda, generasi milenial. Demikian juga dengan Sandiaga Uno, dengan pendekatan-pendekatannya selama ini, sejak dulu sudah dikenal dengan anak muda. Berarti tinggal Mas Wihadi ini Gerindra sama PKB, kalau boleh melihat Gus Imin dan Erick Thohir, lebih ke Erick Thohir dong buat milenial. Mas Wihadi?
Nggak, saya kira begini, kalau kita melihat dari survei, jadi di milenial Gen Z ini justru persentase tertinggi kepada Pak Prabowo. Jadi walaupun jadi kita lihat dari usia, tapi Pak Prabowo ini di surveinya di milenial Gen Z ini justru memilihnya ke Pak Prabowo. Kalau Jadi bakal calon wakil presidennya? Ya, saya kira seperti tadi bahwa masih tetap kepada Gus Imin, ya kan, yang calon presiden. Karena milenial diyakini tetap akan dibawa oleh Pak Prabowo begitu ya? Pak Prabowo, kan gen milenial. Karena kita lihat dari surveinya juga sudah jelas bahwa gen milenial ternyata justru ke Pak Prabowo, bukan ke di surveinya kita lihat bukan yang tertinggi tetap kepada Pak Prabowo, bukan kepada yang lain gitu. Saya kira itu sudah jelas, jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan calon wakil presidennya, tetapi masing-masing mempunyai kesukaan masing-masing kalau kita lihat daripada survei yang ada itu. Oke, ya. Kita sambung lain waktu, masih banyak, tetapi mudah-mudahan kita makin dapat wawasan dari orang-orang di belakang layarnya. Terima kasih pagi ini untuk diskusi mengenai bakal calon wakil presiden yang masih kita harus tunggu. Ya, mudah-mudahan semuanya segera diumumkan, kita jadi bisa lebih mengenal mereka sampai waktunya nanti memilih di tanggal 14 Februari 2024. Mas Romi, Mas Wiyadi, Bang Zaky, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Mas Romi. Assalamualaikum.